Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast catatan Topi Merah TVRI Sulawesi Selatan lewat konten media baru. Di mana hari ini saya kedatangan narasumber, seorang pakar Siap. terkait dengan gerakan Gemerlap yang ada di Kota Tegal. Selamat datang Pak Dr. Arman Amran, SPMP di studio kami. Terima kasih Pak Eko. Suatu kebahagiaan TVRI Sulsel mengundang kami berbagi kisah dan cerita tentang program unggulan berbasis layar Gemerlap, gerakan menanam 5 juta kelapa. Iya, Terima menarik kasih, Pak. sekali memang. Di mana mungkin di Sulsel pertama atau di Indonesia pertama kali barusan ada gerakan menanam kelapa 5 juta ini ya, kedengaran. Jadi Pak Eko, sebenarnya ini adalah breakdown dari kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Beliau mencanangkan Gerina, gerakan Indonesia Menanam. Itu pada tanggal 23 April 2025. Tapi sesungguhnya kita sudah mulai di Selayar itu 16 April. Sesungguhnya sudah tapi nanti di launchingnya nanti pada hari jadi Selayar. Oh gitu. Tanggal 29 November 2025. Oh itu rencana ya. Launchingnya. Yang jelas ini merupakan sebuah istilahnya kalau asas cipta presiden. Yes. Oh, jadi memang Selayar menjemput bola terkait penanaman kelapa ini. Nah, kenapa harus kelapa Pak Arman? Begini, saya sebutkan ini Pak Eko, saya asli Selayar, cuma beraktivitas sebagai dosen ASN di Universitas Sulawesi Barat di Majene sana, Pertanian Kehutanan. Saya masih ingat, sebenarnya ada 2 Selayar Pak dari dulu itu sudah merupakan kelapa dalam itu adalah komunitas warisan, heritage commodity. Betul. Sama Belanda dan data luas dan produksi kelapa di Sulawesi Selatan dari 80.000 hektar sekian total luas kelapa dalam Sulawesi Selatan, kita Selayar itu 19.508 hektar. Jadi ini kita gaungkan kembali. Gemerlap itu adalah bukan hanya gerakan, tapi upaya mengembalikan kejayaan kelapa Selayar. Buktinya di beberapa tempat di sana Pak Eko, ada gudang kopra Belanda. Ada di satu pulau kecil, ada di dekat Kota Benteng. Itu bukti. Betul. Dan itu kita melestarikan program Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Haji Muhammad Nasir Ali dan Pak Haji Mutar. Dan saya dihubungi beliau, ayo kembali kampung. Itu sejarahnya. Betul, membangun kampung ya. Dan ini kita kelapa dalam. Dan satu hal penting Pak Eko, ini kelapa dalam ini sudah memiliki SK Menteri Pertanian. Tahun 2018 pelepasan paritas kelapa dalam. Namanya paritas Selayar dan hari pertama di Sulawesi Selatan. Ini kita itu Pak. Oke. Tapi yang pada dasarnya ada sejarah gudang kopra tadi itu ada di Selayar itu ya. Berarti memang di sana awalnya kelapa ya. Jadi komoditas. Bahkan ada satu buku, Pak Eko, selalu pengarang Belanda di tahun 1800-an itu sudah dikenal orang Belanda mengatakan gold green, emas hijau. Emas hijau. Itu anunya. Jadi itu sejarah. Bahkan Belanda sendiri menjuluki kelapa Selayar itu adalah gold green, emas hijau. Ini akhir ini ya mungkin karena selalu banyak dinamika kehidupan agak meredup. Tapi alhamdulillah semenjak kita gaungkan ini ya kelapa dalam juga sudah mulai sejak sekarang kalau lihat itu bagaimana harganya kan. Bahkan di Jawa itu sudah di atas 10.000. Makanya Pak Eko izin kita pakai simbol begini. Sama 5 jari. 5 jari ini adalah itu kita berharap semoga harga kelapa minimal 5.000 per biji. Selama 5 tahun, sebesar 5 juta pohon. 5 juta pohon itu Pak dikonversi menjadi 25.000 hektar. Jadi
Di Selayar itu ada 5 kecamatan di pulau, ada daratan. Itu Pak sejarahnya. Oh, luar biasa ya. Dan aduh Pak Mentan sudah apresiasi pada Bupati Selayar sudah kata Pak Mentan. Iya. Dapat apa dengan Pak Mentan? Contoh Selayar dari kecil tapi sudah mampu membuat satu gerakan sistematis terukur dan masif Pak. Iya. Jadi kita libatkan semua stakeholders Pak, libatkan semua. Itu Pak. Betul. Nah, seperti kita tahu bahwa memang komoditas di Selayar selain kelapa juga banyak. Banyak Pak. Jadi memang Selayar ini tersimpan potensi apa ya. Betul. Nah, dari kelapa sendiri Pak, kira-kira masyarakat petani di sana bagaimana Pak menyikapi dengan gemerlap ini? Jadi gini Pak Eko, pertama kita kami sebagai tim pakar dari memberikan sosialisasi. Jadi kami bersama Pak Bupati kunjungan kerja ke pulau-pulau sampai sosialisasi, kemudian kami terlanjuti dengan Kadis dua OPD kuncinya, Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini kuncinya. Dari segi teknis Dinas Pertanian, dari segi penyediaan SDM-nya adalah Dinas PMD. Ini Pak, kami sosialisasi. 1 hari 2 tim, 1 hari 2 desa. Ini baru Pak, kita kurang lebih hampir 2 bulan tiap hari. Jadi 1 hari di 1 tim 2 desa, jadi 2 tim, saya di tim 1 sama Kadis PMD. 1 hari 4 desa Pak. Itu kenapa kita lakukan seperti di samping media sosial supaya itu masif Pak. Ternyata banyak sejarah, banyak kita juga menggali ilmu, banyak hal sebenarnya di luar akademis. Ternyata seperti di kelapa Selayar ternyata. Itu Pak. Dan termasuk beberapa pejabat di sana, Pak Wakil Bupati menyampaikan, saya ini sekolah sampai jadi sarjana sampai sekarang itu dari kelapa. Ya itu yang menarik, makanya kembali ke itu komunitas warisan Pak. Orang tua saya Pak Amran dia dulu kan pakai pertanian. Saya masih lihat Pak, tahun 70-an beliau masih ada sepeda. Dulu kan masuk sepeda, terus 80-an beliau naik trail. Tahun 90-an naik sudah pejabat naik Hartom. Jadi ada 2 pendekatan Pak. Kenapa saya tertarik? Dari segi potensi. Kemudian ada tanggung jawab moral, melanjutkan kalau boleh katakan amanah orang tua kayak. Saya jauh-jauh Pak dari Majene ke Selayar itu Pak 12 jam Pak. Betul. Tapi terasa dekat. Betul. Itu begitu. Karena ada niat untuk membangun. Jadi di Selayar itu Pak selain kelapa ada jambu mente. Betul. Ada di pegunungan ada di Panili mungkin pernah dulu kita dengar semua. Ada karena sudah mulai banyak dikembangkan juga yang jagung. Jadi ke depan itu Pak Eko, pengembangan nanti ini, jadi izin bibit nanti ini ada namanya PIT, pohon induk terpilih, untuk sumber bibit yang namanya unggul. PIT itu diseleksi, ada tim dari BRIN, ada tim Kementerian Direktur Jenderal Perkebunan dan Dinas Pertanian Sosial. Sama-sama mencari namanya PIT. Itu ciri-cirinya adalah batangnya tegak lurus, kemudian atau agak boleh, tapi umurnya itu 15 sampai 50 tahun. Kemudian yang paling penting itu Pak bebas serang hama penyakit. Itu kan gitu. Karena itu kadang ada yang paling hamanya itu paling oriktes yang susah Pak karena dia petani. Itu kemertanduk. Tapi itulah kita mencari. Kemudian buahnya itu ya minimal 50 biji. Sekarang sudah ada dari SK Menteri Pertanian 2014 sudah ada 1.323 pohon. Satu pohon kita asumsi ke 50 itu sudah berapa? Sudah 66.150. Belum lagi tahun ini Pak. Makanya target kita 10.000 memenuhi 5 juta ini Pak. Untuk tahun ini ya. Yes. Terus untuk meraih bibit itu dari mana Pak? Ya, itu makanya Pak, itu tadi ada namanya tim asesor. Kita mengajukan, dinas mengajukan kan, kami. Jadi kami dulu menyeleksi, di mana namanya CPCL, calon petani, calon lahan, ya kan? Kemudian kita ajukan turun tim asesor dari BRIN, dari Direktur Jenderal Perkebunan, dari Dinas Pertanian Provinsi ini bidang perkebunan. Kita ajukan. Itu syaratnya tadi. Batang tegak lurus, usia umur tanam 15 sampai 50 tahun, kemudian bebas hama penyakit, dan buahnya itu minimal 50 buah per tahun.
Ya. Itu. Nah, nanti itu kemudian bukannya itu Pak. Semua itu parameter ada. Dihitung jumlah panjang pelepah daun, berapa malainya, berapa satu tandang, berapa buahnya, ada semua parameternya. Oke. Itulah Kementan. Ya. Nah, ini nanti Pak Eko, kemarin kita sudah ajukan 6.300 sekian. Ya. Kalau calon PIT namanya panitia terpilih. Kalau itu nanti sudah disidangkan di Kementerian Pertanian, Ya. dan jadi nanti ada SK Kementerian Pertanian, penetapan PIT pohon yang terpilih kelapa selayar, itulah yang jadikan nanti bibit. Oh. Nah itu Pak, jadi pendekatan. Nanti ke depannya itulah yang nanti kita rubah. Selama ini monokultur, ke depannya nanti kita pada tumpang sari, ada ternak di situ. Tanaman kan pertanyaannya kan gini Pak, kelapa dalam itu butuh waktu 6-7 tahun baru berbuah. Makanya kita Pak Mentan sudah menyampaikan kepada Bupati, oke, kita ada program jagung. Nanti kalau tanaman selanya sebelum kelapa ini berbuah, kita kasih bantuan bibit jagung dengan pupuknya. Tapi kita tidak kaku Pak, mengikuti apa kebiasaan masyarakat sekitar. Contoh ada satu desa, kami terbiasa dengan tanaman kunyit. Kenapa? Itu terbiasa. Ada pasar kan? Kami terbiasa tanaman ini, tanaman labu. Karena tidak makan hama. Kita pelajari. Itulah kita susun Pak seperti itu. Jadi ini ke depan kita mengarah pada Pak sistem pertanian terpadu. Dan bukan itu Pak. Di kawasan hutan lindung saja kita akan usulkan untuk agroforestry kelapa Pak. Itu Pak seperti itu. Nah, terkait ini Pak, saya baru dengar ada kelapa dalam, kelapa. Mungkin jenisnya yang hijau atau gimana itu, yang tinggi pohonnya atau gimana Pak? Ya, kelapa dalam itu Pak, dia ciri khasnya tinggi pohonnya Pak. Kedua, kelapa ganja kan? Kelapa ganja, dia kan bisa 2 tahun sudah dia pendek, kemudian bisa 2 tahun sudah produksi. Cuma kadang ya usia produksinya tidak selama dengan kelapa dalam. Jadi kita, sama saya kan di kampung, kalau saya pulang kampung saya tahu Pak, ini kelapa umur ini berapa? Karena dulu hampir semua kita orang Selayar namanya, setiap kita lahir kita tanam kelapa Pak dengan ari-ari. Dengan ari-ari kan? Jadi kita tahu, saya kalau mau tahu kelapa saya 5 tahun ini. Itu dulu Pak. Dan ada juga yang menarik, di Selayar itu mereka kalau meminang seorang perempuan, itu mahar atau sunrangnya itu kelapa Pak. Itu sudah sarapan sampai sekarang. Gitu Pak. Nah, dibalik dari itu Pak, artinya kelapa ini kan terkait dengan perawatannya Pak. Di mana-mana kan tanaman pasti ada pupuk lah segala macam. Nah, untuk kelapa ini mungkin bagaimana Pak? Ya, jadi gini Pak, salah satu kelebihan kelapa dalam itu dibanding kelapa lain misalnya sawit kan. Kalau sawit itu harus betul-betul pupuknya itu harus betul-betul tersedia. Urea dan segala macam. Ini kelapa, sebenarnya kelapa itu identik Pak, kelapa dalam ya. Identik dengan tanaman pantai Pak. Sebenarnya tidak rewel. Cuma di awal saja. Begitu lubangnya, kita sudah anjurkan di lubangnya Pak 60 kali 60 kali 80 cm. Kemudian kita pakai pupuk kandang. Ketika dia pandang, kami ini kan Pak orientasi organik juga ke lingkungan. Cukup Pak, jadi kami ada pola ke depan. Kan integrasi ternak nih. Ada sapi misalnya kan, kambing misalnya, apa yang punya petani kan. Jadi mereka di situ Pak, mereka situ mengembalakan kebunnya itu. Biarkan kotorannya itu Pak. Jadi ada alami satu, alami, organik Pak. Dan ada satu bukti Pak Wakapolres di sana, Wakapolres Selayar, namanya Haji Bustan, AKBP Haji Bustan. Itu Pak, sebenarnya kondisi kebun kelapanya kurang terlalu subur. Tetapi kalau dia teknisnya bagus, dia lubang tanahnya sesuai anjuran, kemudian di situ ternak sapi di situ saja Pak, dibiarkan di situ buang kotoran, tapi bagus hasilnya. Memang kelapanya tidak tinggi karena kondisi tanah kan agak dangkal, tapi buahnya Pak luar biasa. Itu Pak. Jadi kita pendekatannya kita tetap pada ramah lingkungan kita. Karena kan buah kelapa juga bagi masyarakat adalah itu salah satu pembeda Pak, kelapa dalam itu dengan kelapa lain. Termasuk sawit kan, yang kelapa ganja yang sekarang itu pada wangi itu harus dipupuk. Biasanya harus rasa pupuk. Saya tidak membedakan ya, cuma ini segi teknis saja. Dia harus dirangsang oleh pupuk kimia. Kalau ini enggak Pak, enggak harus gitu Pak.
Original. Jadi Pak. kita bertimbul kan ini akan berpengaruh Pak kualitas. Berkali kualitas dagingnya kan. Wah, itu luar biasa kelapa Pak. Oke. Nah, tentu penanaman ini Pak bukan hanya 5 juta pohon di gerakan menanam 5 juta pohon kelapa. Gemerlap Pak ya. Gemerlap, Pak. Nah, tentu pasti ada sisi dari ekonomisnya Pak. Artinya kelapa ini dibuat apa gitu, dijadikan orang apa gitu kan. Ya, kan ada filosofi dari saya sebagai akademisi ya. Iya. Itu ada mengatakan kelapa sebagai pohon kehidupan. Jadi kelapa itu Pak, kelapa dalam ya. Dari akar sampai pucuk daun semua ada manfaatnya. Benar. Kan kita kalau batang ke jelas, biasa untuk mebel kan. Iya. Yang paling sekarang lagi tren itu Pak, ini saya cerita saja yang lagi terus. Iya. Sekarang dulu tempurung Pak ada harganya. Iya. Ada harganya 100 tempurung Pak. Bahkan ada satu ini yang real ya, satu kecamatan Pasir Lambena. Itu pulau terluar di Selayar. Ya. 1 bulan Pak Eko bisa berputar uang 3 miliar. Hanya tempurung Pak. Karena banyak kelapa di sana. Sekarang tempurung kan orang-orang berlomba-lomba kan menjadikan briket. Biasanya tempurung selama ini kan paling remakan ikan bakar. Sekarang Pak orang dari Bali, orang dari mana beli Pak? Kenapa? Prospek briket kan cuma tempurung saja Pak. Tempurung dibakar kan, arang tempurung, kemudian dihaluskan, dipakai namanya briket. Sekarang Pak, orang ada dulu kita namanya kalongkong. Kalongkong itu adalah buah kelapa yang dimakan hama tupai dan lobang, tak jadi. Itu sekarang dicari Pak. Dulu kalongkong itu. Kenapa? Karena nilai ekonomi luar biasa Pak. Besar. Ini informasi dari Wakil Bupati Pak. Satu desa di Kaloto namanya di Kecamatan Pasir Lambena. 1 bulan Pak, 3 miliar. Satu kali mereka mengangkut tempurung kelapa Pak, orang tempurung 80 ton. 4 kali Pak. Dia belikan 1 kilo Pak 8.000. Tapi setelah dia olah, sederhana pengolahannya Pak, jadi briket Pak. Berapa nilainya Pak? 40.000 Pak. Ini makanya kita apakah Pak Bupati karena ini Gebal ini pemantik Pak. Iya. Untuk mengembalikan jalan kelapa Selayar dan mereka supaya ke depannya ini kan sebenarnya kita mengarah ke hilirisasi industri. Iya, betul. Ya, jadi supaya bibit nanti sudah berkualitas, menghasilkan produk yang berkualitas untuk semua kita itu Pak. Iya. Jadi yang kami sarankan sebagai tim pakar adalah sentra industri kelapa terpadu. Jadi begini, kita tetap bertahan di harga 5.000. Iya. Kenapa? Saya bilang sama Bupati, kalau kita hanya berbisnis industri minyak kelapa, kita dikalah sama perusahaan-perusahaan sawit kan. Tapi kita harus terpadu Pak. Kita beli utuh minimal 5.000 satu buah. Karena hitungan seperti itu 5.000 sudah sangat menguntungkan bagi petani. Selama ini kan harganya 1.500, 2.000 kan. Sementara ongkos panjat satu pohon 5.000. Dah masuk hitungannya. Nah, makanya gitu. Nah, dengan berharap ini dengan pit peneter pil ini paling nanti berproduksi minimal satu produksi 50 biji Pak. Nah, itu kita beli. Kemudian kita olah. Bisa menjadi orang di sana menyangka minyak toje. Sama dengan minyak mandar kan sama. Ada PCO, air kelapa kan PCO. Ada nata de coco, briket, dengan itu coco fiber. Banyak turunannya bahkan kita Pak. Nanti pohon-pohon yang sudah 50 tahun ke atas nanti Pak akan dibeli oleh Pemda dan kita akan industri untuk mobiliar dari kelapa Pak. Jadi kemungkinan ada istilahnya didirikan pabrik-pabrik pengolahan itu ya. Sekarang Pak Eko sudah ada penawaran kok. Luar biasa. Bapak Bupati bilang, sekarang sudah ada penawaran. Ini Pak, Pak Bupati bilang sama saya ya. Semalam saya ditelepon sama salah satu perusahaan dari Jakarta Pak. Asal Bupati Selayar besok memberikan rekomendasi perusahaan kami sebagai pemain tunggal bisnis kelapa dan turunannya di Selayar. Setelah terbit rekomendasi itu kami akan transfer tanda jadi ke rekening Pemda 5 miliar. Apa artinya Pak? Mereka menjanjikan Pak. Ini bukan saya bilang ya.
Jadi ini barang jadi seksi Pak. Betul. Itu yang membuat kami sebagai akademisi merasa apa ya, karena kita lihat juga bagaimana bupati, kan ada satgas Pak, saya lupa, ada satgas. Satgas Gemerlap di kabupaten, kecamatan dan desa, kelurahan. Ada Pak. Kalau di kabupaten, ketuanya Pak Bupati. Ada Pak, kita rutin itu. Ada grup Gemerlap, semua ada situ penyuluh, camat, lurah, kepala dinas. Jadi enak Pak. Jadi semua terlibat ya Pak. Ada bupati situ Pak. Jadi itu enak, kita ada media sosial. Sangat-sangat Pak. Ini makanya tidak salah kalau Pak Menteri Pertanian waktu 2 minggu lalu ketemu bupati di Selayar. Contoh itu Selayar. Daerah jauh tapi mampu membuat satu gerakan yang betul-betul terukur sistematis. Itu Pak. Kami sangat optimis ini. Kenapa itu tadi sederhana. Sudah ada penawaran Pak. Baru saja rekomendasi tanda jadi 5 miliar besar ditransfer ke Pemda kan. Itu sesuatu yang seksi Pak. Itu Pak. Dan ini memang nanti launchingnya di tahun ini. Nanti Peri datang ya. Tahun ini ya. Tanggal 29 November 2020. Dan nanti Pak ada rekor muri Pak. Wah keren ini. Data. Betul. Rekor murinya adalah rekor muri Gemerlap Tahuni. Tahuni itu hari-hari. Jadi kita ada kearifan lokal. Kebetulan saya juga memfasilitasi. Sudah ada rekomendasinya. Sudah ada. Jadi kita ada rekor muri pertama. Jadi kita ada dulu Selayar. Ketika kita baru lahir, orang tua kita nanam kelapa dengan adik-adik kita. Dan saya tahu, saya pula, kelapa saya sudah berapa tahun, kalau umur saya 53 tahun kan. Itu muri Pak. Itu muri. Apa artinya? Dan itu pertama di Indonesia. Kita nanti akan menyesuaikan nanti Pak usia Selayar 410. Tapi polanya tidak Pak. Kita bukan pola terpusat. Kita pola Pak. Semua kecamatan berkontribusi. Walaupun itu bukan potensi, tapi kita masuk itu. Dan nanti juga Pak ada gerakan menanam. Itu kita targetkan untuk ini 200 hektar. Kita juga ada satu lokasi di kebun tanah negara itu kan selama ini kurang termanfaatkan. Namanya di Desa Lalambatah, Kecamatan Buki. Ada satu dusun di hampir 40 hektar. Itu kan pola, di situ adalah pola nanti integrasi Pak. Oke Pak. Luar biasa Pak. Itu luar biasa memang Pak. Dan temanya nanti Pak hari jadi Selayar 29 November 2025 adalah tema kelapa Pak. Oke. Datanglah. Nah, satu siap. Kalimat untuk warga Selayar, petani Selayar khususnya. Bagaimana Pak tentang kelapa ini? Kelapa, Gemerlap 3 Pak. Nyata, amanah dan modern. Ya Pak. Gemerlap ini adalah nyata Pak. Ada satgas dan nanti ada perda Pak mengatakan. Itu nyata Pak. Orang Selayar mau maaf ini. Bukan amu-amu. Amu-amu Selayar itu angan-angan. Amu-amu. Nyata Pak. Amanah. Semua bergerak Pak. Ada 3 pilar ini kami rekomendasikan. Nyata, amanah, dan modern. Amanah itu semua kita ikhlas bekerja. Saling bahu-membahu. Kemudian taksa menurut kami sebagai tim pakar, taksa itu pun program berlanjut Pak kalau bukan modern. Modern tidak harus mewah. Tetapi harus mampu beradaptasi dengan teknologi tepat guna. Cara mengolah kelapa yang sederhana, ya kan? Ada juga kita cara memanjat kelapa sederhana saja. Tetapi itu nampaknya luar biasa Pak. Jadi nyata, amanah dan modern. Pak. Terima kasih Pak. Pak Dr. Arman Amran atas waktunya bersama kami di podcast Catatan Topi Merah. Dan ini pemirsa sebagai catatan untuk masyarakat di mana saja, pemirsa kita TVRI Selatan, bahwa ternyata kelapa itu bukan cuma air dan isinya aja, tapi banyak bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadi pencerahan bagi rakyat Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Amran. Boleh salam Gemerlap Pak Eko. Salam Gemerlap. Thanks Pak Eko. Kita menunggu Pak. Menunggu di sana.